Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam seluruh sahabat Salimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama Lina sore ini menjelang berbuka puasa, mungkin berbuka puasa bersama keluarga inti, keluarga besar, ayah, ibu, adik-adik semua, atau rekan-rekan, atau kaum kerabat lainnya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah shaum Ramadan di tahun 1446 Hijriah di tahun ini. Semoga Allah menjadikan Ramadan kita di tahun ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan untuk kedua kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, sahabiah, kaum ulama, kaum salafus salih, kaum mukminin mukminat yang tetap istiqomah, dan semoga kita termasuk ke dalam hamba-hamba Allah, umat Rasulullah yang tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Salimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore ini saya akan menyampaikan tema tentang bahwa Allah mengetahui kita itu sibuk. Kenapa saya mengangkat ini? Karena walaupun di bulan Ramadan di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saum, Ramadan diwajibkan untuk saum, tapi aktivitas kita tetap padat. Sehingga mungkin saya pribadi atau kita semua di sela-sela begitu padatnya kegiatan kita sangat merasakan kekeringan ruhiyah. Itu yang saya rasakan. Mudah-mudahan sahabat Salimah yang dimanapun saja berada tidak merasakan hal yang sama. Sama-sama kita ketahui bersama bahwa amalan-amalan di bulan Ramadan diantaranya ada sholat tarawih, sahur, berbuka, sholat wajib, saum Ramadan, kemudian kita disunahkan untuk menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, tilawah, berzikir, dan juga ibadah-ibadah lainnya. Walaupun kita merasa sudah melakukan, tetapi tetap saja merasa kekeringan. Karena sejatinya setiap insan, setiap manusia tidak ada mungkin yang tidak melakukan kenikmatan di dalam ibadahnya. Selaras dengan Said Hawa dalam Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus menjelaskan sarana-sarana dalam kita beribadah kepada Allah. Di antaranya ada sholat, sedekah, infak, zikir, tafakur alam, taubat, dan lain sebagainya. Kualitas dan kuantitas ibadah kita yang membuat kita merasa kering ruhiyah kita itu bisa disebabkan karena kurangnya kita untuk selalu tajdidul iman, memperbaharui iman, dan juga ibadah kita yang kesannya begitu-begitu saja. Kesibukan-kesibukan kita juga kadang membuat kita memberikan alasan bahwa saya sibuk, saya repot, saya tidak sempat tuh tilawah 1 hari 1 juz minimal, atau saya sibuk, saya repot, saya tidak sempat untuk sholat tahajud, saya sibuk, saya repot, saya tidak sempat untuk sholat sunnah rawatib. Masya Allah. Sahabat Salimah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Muzammil ayat 20 Allah telah berfirman, saya akan membacakan ayat serta artinya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil layli wa nisfahu wa sulusahu wa qa'ifatun min alladhina ma'ak
wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lan tusuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salata wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi khairan wa 'azama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri salat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari surat Al-Muzammil ayat 20 ini kita sama-sama memahami bahwa ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu tahu bahwa kita sibuk. Maka dibuatlah ukuran-ukuran kita untuk sholat malam 2/3, setengah malam, dan 1/3 malam, sesuai kemampuan kita. Kemudian yang kedua, sampai 2 kali Allah berfirman menyuruh kita untuk membaca Al-Quran. Maka di sini kita sama-sama memahami bahwa sekali lagi Allah tahu kita sibuk, maka dibuatlah ukuran-ukuran waktu siang dan malam agar bagaimana caranya, bagaimana kita sebagai seorang hamba di tengah kesibukan yang luar biasa, kita tetap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kisah, sama-sama kita mengetahui kisah dari Hanzalah, sahabat Rasulullah. Pada suatu ketika di majelis ta'lim setelah selesai, beliau mengatakan, nafaqah Hanzalah. Sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq bertanya, hai sahabatku Hanzalah, ada apakah? Ya sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq, aku merasa aku tuh munafik ketika bersama dengan taklim Rasulullah, halaqah Rasulullah, ketika di dekat Rasulullah, aku selalu melihat seakan-akan surga di depan mataku. Tetapi ketika aku keluar dari halaqah Rasulullah, aku menjadi orang yang munafik. Sahabat Abu Bakar menjawab, apa yang kau rasakan, apa juga yang aku rasakan. Mari sama-sama kita berkonsultasi kepada Rasulullah SAW. Lalu sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq dan Hanzalah menemui Rasulullah dan bertanya. Lalu jawaban Rasulullah,
walakin yahanzalah sa'ah wa sa'ah. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, dan akan tetapi ya Hanzalah, waktu ini dan waktu itu. Jadi bagaimana cara kita mengatur saat sudah keluar dari talim Rasulullah, halaqah Rasulullah, hati kita tetap teringat kepada Allah, hati kita tetap selalu bersama Allah dan Rasulullah. Maka di sini dari buku yang saya baca, dari apa yang saya pahami, yang sore hari ini akan saya sama-sama saya berbagi pada sahabat Salimah yang dirahmati oleh Allah, bahwa di tengah kesibukan kita, maka ada 3 cara yang akan kita lakukan. Yang pertama, mensplit waktu-waktu kita. Kita mengatur waktu-waktu kita sedemikian rupa, ada yang untuk keluarga, ada yang untuk pekerjaan kita, ada yang untuk ibadah. Seperti tadi yang disampaikan oleh Allah, diperintahkan Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 20, di mana ada waktu-waktu kita sesuai kemampuan kita. Yang kedua, kita memodifikasi serpihan-serpihan waktu kita agar semua kita bisa melakukan kegiatan kita, dan diantaranya tentu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kita bisa membuat keberagaman waktu kita, kegiatan kita, acara kita sesuai kemampuan kita. Seperti hadis riwayat muttafaqun alaih, Rasulullah bersabda, jangan begitu, laksanakanlah pekerjaan sesuai kemampuanmu. Demi Allah, Allah tidak bosan sampai kamu bosan. Dan yang paling Allah sukai adalah kegiatan yang sedikit tapi kontinu. Sahabat Salimah, sekali lagi, Allah tahu kita sibuk, maka kita bagi kegiatan kita, waktu kita dengan sebaik mungkin. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita, memberikan taufik kepada kita, dan juga bimbingan kepada kita, agar kita tetap istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kultum pengantar berbuka sore ini. Mohon maaf lahir batin. Al-haqqu mirabbik falatakunanna minal mumtarin. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.